Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Bersama-sama hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Sebenarnya konteks renungan hari ini adalah di dalam satu perikop pasal ayat 1 sampai dengan yang ke-11, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam profesi kita sehari-hari, di dalam keahlian kita, mungkin ada kalanya kita sudah mengerahkan banyak usaha, skill kita, keterampilan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Tetapi kadangkala itu tetap saja tidak berhasil. Dan ketika ada seorang yang memberikan nasihat, terutama ketika orang itu tidak memiliki latar belakang profesi yang sama dengan kita, maka kita cenderung mengabaikan masukannya. Tetapi berbeda dengan apa yang kita baca hari ini. Seorang nelayan, yaitu Simon Petrus, yang telah sepanjang malam berusaha keras untuk menangkap ikan tanpa membuahkan hasil. Ketika pagi hari setelah dia mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, Yesus memerintahkan untuk boleh menebarkan jalannya. Yesus yang adalah seorang tukang kayu memberikan nasihat kepada Simon yang adalah seorang nelayan, yang tentu saja dia lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Pagi hari bukanlah waktu yang tepat, dan bahkan Simon belum melakukan usaha sama sekali. Di dalam bagian ini dikatakan sudah sepanjang malam, semalam-malaman dia berusaha untuk mencari ikan dan itu tanpa hasil. Tetapi satu hal yang luar biasa terjadi. Ketika Simon Petrus menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus yang pada mulanya, karena mungkin dia sungkan, seorang guru memerintahkan, di dalam ayat 5 dikatakan, "Karena Engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya." Maka satu hasil yang tidak disangka-sangka boleh diterima oleh Petrus. Dikatakan bahkan sampai 2 perahu pun tidak sanggup menampung hasil tangkapan mereka pagi itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ini membawa Simon kepada satu pengenalan yang lebih dalam akan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus bukanlah hanya seorang guru, tetapi di dalam momen ini dia boleh melihat, belajar satu fakta bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa juga mengatur alam semesta. Oleh karena itu di dalam kesadaran yang demikian, Petrus mengatakan, "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Tetapi justru di tengah-tengah keberadaan yang demikian, Yesus memberikan satu tanggung jawab yang besar kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dan kita tahu sampai akhirnya nanti Petrus dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini, terutama di dalam masa-masa ini, dunia pekerjaan yang kita lakukan, kita sering kali menghadapi satu masalah. Kita sudah berjuang dengan segala kemampuan kita, tetapi kita menemui jalan buntu. Sudahkah kita mau membuka hati kita, mendengarkan suara sang guru itu, yang dia bukan hanya guru, tetapi dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dan biarlah sama seperti Petrus, kita juga boleh mengalami perubahan, pengenalan akan dia. Semakin dalam kita mengerti bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita.
tetapi biarlah kita boleh mengizinkan Tuhan terlebih dahulu membentuk hidup kita dengan mulai kita tunduk di dalam ketaatan kepada Dia. Siapkah kita menyaksikan pekerjaan besar dinyatakan di dalam hidup kita? Mulailah dengan ketaatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kau terus menolong kami Tuhan, untuk kami tidak hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi sungguh kami boleh datang kepada sumber hikmat itu, terbuka kepada setiap nasihat Tuhan, dan kami boleh melakukan sesuai dengan cara Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh melihat karya Tuhan yang besar dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.